Pemirsa, Iran mengeluarkan ultimatum keras kepada Amerika Serikat yang masih melakukan agresi laut terhadap Iran. 1 bulan menjadi batas waktu bagi Amerika untuk membuka kembali Selat Hormuz, menghentikan blokade laut dan mengakhiri agresi secara total. Lalu akankah Amerika serius berdiplomasi menuju jalan damai? Kita akan membahasnya dengan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah dan praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik Dina Prapto Raharja. Selamat malam Pak Reza dan Mbak Dina. Selamat malam, salam dari Presiden University. Dengan Eva di studio, saya mulai dari Pak Reza. Pak Reza, Iran memberikan waktu 30 hari bagi Amerika Serikat untuk menghentikan agresi permanen. Apakah AS akan menanggapi tuntutan ini dengan serius, Pak Reza? Terlebih AS juga dikejar dengan tenggat Kongres untuk mengakhiri operasi militer dalam 60 hari. Memang inilah titik masalahnya ya. Iran menghendaki 30 hari, sedangkan Amerika Serikat menghendaki 2 bulan. Dalam hal ini, Iran ini memahami prinsip-prinsip dari The War Powers Resolution tahun 1973. Di mana Iran tahu persis bahwa perang ini kan dipaksakan oleh Amerika Serikat dan Israel atas Iran dan berawal tanggal 28 Februari. Dalam hal ini masa 60 hari itu sudah selesai, sehingga penambahan 30 hari itu idealnya kalau kita mengikuti sistem hukum Amerika Serikat, hendaknya digunakan untuk memulangkan prajurit Amerika Serikat ke kampung halaman mereka. Bagi Iran, jika pihak Amerika Serikat ingin taat hukum negara mereka sendiri, maka 30 hari ke depan benar-benar digunakan untuk perdamaian. Karena itu, perundingan yang 30 hari tersebut dapat dirancang guna secara simultan membahas 3 tema. Tema pertama adalah keamanan, tema kedua adalah ekonomi, dan tema ketiga adalah nuklir. Dengan supervisi Pakistan, PBB, International Atomic Energy Agency, dan Dewan dari United Nations Convention on the Law of the Sea. Bagi Iran, tampaknya 30 hari ini mungkin. Tapi bagi Amerika Serikat, 30 hari ini tidak cukup. Karena Amerika Serikat tentunya menggabungkan rencana 30 hari ini dengan suatu rencana ke depan, yakni hari-hari perundingan disertai ancaman perang terbuka atas Iran. Kalau bagi Iran, 30 hari ke depan adalah sepenuhnya hari-hari perundingan, walaupun senjata tetap dikokang guna melawan agresi Amerika Serikat, tapi bagi Amerika Serikat, 60 hari ke depan adalah hari-hari perundingan disertai ancaman perang terbuka atas Iran. Jadi ini ada perbedaan interpretasi. Saya perhatikan, kalau Iran itu konsisten dengan 30 hari, maka perdamaian ataupun penyelesaian dapat dicapai pada hari-hari sekitar Idul Adha. Tapi kalau Amerika Serikat ngotot untuk 2 bulan, maka pencapaian ini bagi Amerika Serikat sangat penting karena akan bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat, the 4th of July tahun 1776. Tapi bagaimanapun juga kita sangat berterima kasih karena kesediaan kedua negara untuk berunding itu merupakan hal yang baik. Karena dengan demikian dunia dapat sejenak dibuat tenang bahwa ada potensi perdamaian yang difasilitasi oleh Pakistan. Terima kasih. Kenapa menurut Anda 30 hari tidak cukup bagi Amerika Serikat, Pak Reza? Dalam pandangan saya, Amerika Serikat ini sudah memiliki strategi ke depan. Strategi ke depan itu adalah kombinasi antara dialog dengan ancaman militer. Karena bagi Amerika Serikat, sebelumnya dia itu menjalankan peranan sebagai bad boy. Jadi melakukan aksi perang tanpa restu dari Kongres. Tapi sekarang, setelah Kongresnya tenang, dan Amerika Serikat merancang sebuah diplomasi, diharapkan tentunya dia dapat melanjutkan perang itu sendiri karena diplomasi itu menuntut kesiapan juga untuk perang. Jadi dengan cara ini dimungkinkan Amerika Serikat untuk memenangkan perang lawan Iran, kemudian menistakan peradaban Islam dan Persia, dan pada saat yang sama mengagungkan kembali the Greater Israel, dan tentu saja pada saat yang sama menguasai ladang-ladang minyak untuk mencegah juga naiknya Cina sebagai adik kuasa. Dan untuk itu saya perhatikan kombinasi diplomasi ini akan digabungkan dengan aksi kekerasan, di mana Amerika Serikat selama 60 hari ke depan itu kan berpotensi melakukan serangan terbatas atas instalasi strategis di Iran. Kemudian juga dalam waktu 60 hari ke depan itu dimungkinkan mengendalikan uranium Iran itu. Karena uranium itu kan saat ini masih belum diverifikasi. Di manakah posisi Iran saat ini? Apakah berada pada posisi 40%, 60%? Dan untuk itu dalam masa waktu yang panjang itu dimungkinkan diplomasi
pada saat yang sama juga dengan melakukan blokade atas Selat Hormuz, kemudian juga menekan Iran di bidang uranium yang diperkaya tersebut. Kemudian juga pada yang saat yang sama Amerika Serikat juga akan terus melakukan tekanan-tekanan agar Iran itu tunduk. Dan ini adalah hal yang sulit dilakukan oleh Iran karena Iran berpikir peradaban kami sudah 4.500 tahun dan tentunya tidak mungkin kami merendahkan peradaban kami pada suatu peradaban yang masih muda yang berusia 250 tahun, dan dalam benak masyarakat Iran ini adalah the great Satan atau setan besar. Dan ini adalah perundingan itu ada potensi, tapi juga ada potensi untuk gagal karena saya melihat adanya hal-hal yang sulit sekali dipertemukan ya. Tadi selain Iran menghendaki 30 hari, bagi Amerika Serikat itu tidak mungkin. Kemudian bagi Iran mengharapkan tidak ada lagi serangan ke depan dari Amerika Serikat dan Israel, tampaknya juga tidak mungkin bagi Amerika Serikat. Kemudian Iran juga mengharapkan adanya penarikan mundur pasukan-pasukan Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat tidak akan lakukan itu. Yang mungkin bisa dibahas adalah perihal sanksi atas aset-aset Iran di luar negeri, kemudian juga kompensasi atas kerugian Iran dari perang selama ini. Kemudian juga yang masih mungkin juga dikompensasikan adalah Selat Hormuz, karena tentunya kedua pihak akan menghargai ide-ide yang datang dari Inggris maupun dari Perancis. Kemudian ada tuntutan Amerika Serikat soal uranium yang harus dinolkan, bagi Iran ini tidak mungkin. Kemudian juga Amerika Serikat mengatakan pengendalian bersama Amerika Serikat, Iran dan juga negara-negara Uni Eropa atas Selat Hormuz, bagi Iran juga hal ini tidak mungkin. Jadi ada hal-hal yang mungkin dinegosiasikan dan masih juga banyak hal-hal yang tidak mungkin dinegosiasikan. Ada yang mungkin dinegosiasikan dan lebih banyak yang tidak mungkin dinegosiasikan ya, karena banyak hal yang tidak ditanggapi serius oleh AS. Dari sisi Iran, Pak Reza, dengan batas waktu 30 hari ini jika tidak ditanggapi serius oleh AS, apakah akan disikapi Iran dengan aksi lanjutan yang signifikan, Pak Reza? Saya pikir masa jeda saat ini sudah memungkinkan kedua negara untuk melakukan analisis militer, analisis intelijen atas apa yang terjadi ya. Kalau sekiranya kedua belah pihak ini tidak sampai kepada perundingan, kalau dalam hal ini perundingan itu gagal, maka dimungkinkan Amerika Serikat melakukan serangan-serangan secara lebih sistematis atas Iran. Karena mereka sudah memiliki cukup data, misalnya perihal kalau menurut versi Amerika Serikat, retaknya kekompakan di elit di Teheran, pertama, kemudian semakin besarnya demonstrasi di Iran, dan yang ketiga, semakin sulitnya Iran mengendalikan perbatasan yang banyak tersebut di barat, timur, utara, dan selatan. Dan kemudian juga Amerika Serikat menilai bahwa mereka sudah berhasil mencegah Iran melakukan produksi rudal-rudal balistik. Kemudian juga Amerika Serikat yakin sekali bahwa angkatan bersenjata Iran itu sudah rontok. Tapi tentunya kan kita berhadapan dengan informasi yang tidak jelas, karena disinilah kekuatan Iran. Pada saat dunia berpikir dia lemah, sebenarnya dia sangat kuat. Dan untuk itu saya berpikir Iran sudah siap. Iran tidak akan terpengaruh akan drama yang ada di Washington DC, kemudian drama dari formula Amerika Serikat. Dan karena bagi mereka perang ini adalah perang jihad, dan untuk itu mati itu adalah syahid adanya, dan mereka itu berbahagia dapat menjalani hidup ini dengan penuh kebesaran hati. Ya, Mbak Dina, penyebab utama terhambatnya semua proses diplomasi adalah tindakan destruktif dan pelanggaran perjanjian yang terus-menerus dilakukan oleh AS. Apakah kali ini Amerika Serikat akan berubah, mengingat kerugian besar dialami oleh AS akibat agresi yang dimulainya sendiri? Juga adanya tekanan dari negara-negara NATO, Mbak Dina. Saya kira belum sampai di titik itu. Jadi kalau boleh saya mundur sedikit ya, persis sebelum akhirnya Iran menawarkan 14 poin, sebelumnya itu kan Amerika Serikat menanggung malu ya, karena berniat mengirimkan delegasi ke Islamabad untuk periode kedua negosiasi dengan Iran, tetapi Iran kemudian memutuskan untuk tidak melakukan apapun, tidak mengirimkan orang sama sekali ke Islamabad. Dan pada momen itu juga sekutu Amerika Serikat di NATO mulai menggencarkan statement yang boleh dikatakan merendahkan Amerika Serikat ya, dengan mengatakan bahwa ternyata Iran itu lebih cerdas ya, lebih jeli gitu dalam melihat mengembangkan situasi ini dan lebih punya strategi. Satu kata yang sangat tajam yang menurut saya sangat menyakiti ego Trump adalah bahwa
Amerika bisa masuk tetapi tidak bisa keluar gitu. Jadi ini satu poin yang kita perlu catat menjadi satu turning point, sehingga Iran pun saya kira melihat bahwa Amerika Serikat pada dasarnya kalaupun dia menetapkan satu deadline baru untuk gencatan senjata, itu pasti nggak serius. Karena kemarin pas di Kongres dia sendiri bilang bahwa harusnya dihitung 60 harinya itu bukan dari sejak tanggal 28 Februari, karena dia merasa sudah menetapkan gencatan senjata pada tanggal 17 April gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, nggak ada statement dari Amerika Serikat, dari Trump, yang sebenarnya bisa dijadikan patokan dari segi time frame. Itu sebabnya Iran kemudian mengambil alih dengan ingin menunjukkan posisi time frame yang lebih fix gitu ya. Proposalnya itu diajukan sebelum Amerika Serikat mengajukan lagi time frame. Dan kali ini dia mengajukan 30 hari. Memang menarik tadi yang disampaikan Pak Reza Shah ya, bahwa di dalam negeri Amerika Serikat sendiri kata 30 hari itu means something, means money. Karena budget dari Amerika Serikat itu belum tentu akan otomatis diberikan kepada Trump lewat dari tenggat waktu 30 hari per 1 Mei kemarin. Jadi ini ada satu hal yang sebenarnya di dalam negeri Amerika Serikat sendiri masih harus diselesaikan sebelum dia bisa lanjut ke Iran. Tapi memang catatan saya di sini adalah bahwa karena Amerika Serikat dalam hal ini Trump itu dalam posisi nothing to lose, dan bahwa dalam situasi sekarang ini dia juga masih yakin bisa menggerakkan sekutunya, yakni Israel, untuk mengambil alih beberapa peran yang tidak bisa lagi dipegang oleh Amerika Serikat, maka dia lanjut dengan kampanye yang disebut Freedom Project itu, mengawal kapal-kapal yang mau keluar dari Hormuz. Itu menurut saya ilusi ya sebenarnya, karena yang lebih didengar di Hormuz itu sebenarnya Iran, bukan Amerika Serikat. Dan begitu kapal sudah lepas keluar dari Hormuz, sebenarnya ya tinggal jalan aja. Selama blokade itu hilang, dan itu yang diminta oleh si Iran kan, selama 30 hari ini blokade itu harus hilang. Kalau nggak hilang, Iran akan melakukan sesuatu. Jadi menurut saya beberapa hal yang disampaikan oleh Trump ini seperti biasa, masih kampanye di media untuk menunjukkan bahwa ada progres dari sisi Amerika Serikat. Padahal di sisi Amerika Serikat sendiri, dengan dia membeli lebih banyak waktu, nggak mau 30 hari, risikonya adalah dia mentransfer sebagian dari kapasitas kekuatan militernya untuk menghantam Iran kepada Israel. Baik, nanti kita akan bahas dan kupas 14 poin tuntutan yang konsisten disuarakan oleh Iran sejak awal. Bagaimana dengan AS, sejauh mana akan memenuhi tuntutan Iran itu kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, ribuan warga membadati Karachi, Pakistan untuk memperingati syahidnya pemimpin revolusi Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei. Di tengah duka, dunia menuntut diadilinya agresor Amerika Serikat dan Zionis Israel. Ribuan orang berkumpul di Nestor Park, Karachi untuk memperingati kesyahidan pemimpin revolusi Islam, Sayyid Ali Khamenei. Para peserta mengibarkan bendera Iran, Palestina, dan Pakistan sebagai bentuk solidaritas dan membawa foto Sayyid Ali Khamenei dan penerusnya Sayyid Mujtaba Khamenei. Dalam orasinya, ulama Allama Syed Sadiq Raza Takfi menuntut pertanggungjawaban agresor teroris Amerika Serikat dan Zionis Israel atas penderitaan yang dihadapi oleh bangsa Palestina, Libanon, hingga Iran. Sadiq juga menuntut tanggung jawab agresor atas gugurnya Sayyid Ali Khamenei dan meminta Mahkamah Pidana Internasional mengadili Zionis dan sekutunya. Sementara warga di Brussel, Belgia menuntut negara-negara Eropa untuk memutus hubungan dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung Parlemen Eropa di Belgia. Sejumlah peserta aksi mengkritik sikap negara-negara Eropa yang tidak tegas terhadap Amerika Serikat dan memicu kekacauan di Timur Tengah alias Asia Barat. Aksi ini terjadi di tengah berlanjutnya agresi militer Zionis Israel di Palestina hingga Libanon, meskipun gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat telah diumumkan. Le respect du droit international, des sanctions immédiates contre Israël. La question, c'est qu'on assassine des enfants dans leur école. La question...
Kita lanjutkan diskusi bersama dengan Mbak Dina dan Pak Reza. Mbak Dina, Iran mengajukan 14 poin tuntutan yang konsisten disuarakan sejak awal oleh Iran. Bagaimana dengan komitmen Amerika Serikat? Sejauh mana AS akan memenuhi 14 tuntutan dari Iran? Amerika Serikat masih akan mengayun, Mbak. Dan saya melihatnya Amerika Serikat itu justru menjadi satu variabel atau satu faktor yang relatifly masih stagnan dari awal perang sampai saat ini. Justru yang harus kita cermati di sini adalah bagaimana negara-negara lain bereaksi terhadap Amerika Serikat dan bagaimana mereka masing-masing sudah mengambil posisi yang berbeda dengan 63 hari yang lalu begitu. Jadi kalau kita perhatikan Amerika Serikat masih memainkan langgam yang sama, lagu yang sama, cara yang sama dan mengedepankan MAGA ya, Make America Great Again. Tetapi kalau kita melihat posisi tadi masyarakat sipil di Eropa saja sudah mulai menuliskan bahwa Iran tidak sendiri. Ini satu frame yang menarik karena selama ini Amerika Serikat selalu menempatkan Iran dalam posisi negara yang terisolasi dan dengan demikian patut untuk terus ditekan gitu ya. Karena dia penjahatnya gitu di dalam skenario Amerika Serikat ini. Tapi justru itu yang kita mulai lihat beda pandangan. Negara sekutu Amerika Serikat di Teluk saja misalnya antara Saudi Arabia dengan Uni Emirat Arab sekarang udah mulai pisah jalan. Dan yang masih jadi pertanyaan saya, kalau Uni Emirat Arab udah kelihatan nih kayaknya karena dia menekan kemarin minta ke Amerika Serikat bahwa ekonomi dia makin buruk, kemudian dia merasa sangat rugi ya, mengalami serangan karena pangkalan militer, karena dia menyediakan pangkalan militer gitu untuk Amerika Serikat, akhirnya Amerika Serikat mulai mengirimkan Israel ke sana, memberikan bantuan ini dan itu, dan perjanjiannya adalah kemudian ke depannya dalam waktu saya belum tahu hari apa mereka akan melancarkan itu, tetapi mereka sudah mengirimkan intercept ya, drone dan peralatan militer di Uni Emirat Arab untuk memantau dan potentially juga menyerang Iran karena mereka posisinya lebih berhadapan-hadapan dengan Iran. Jadi berarti ada strategi yang sedang disiapkan oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, berita yang lain adalah bahwa Amerika Serikat sudah mengirimkan 6.500 ton amunisi kepada Israel. Nah, Amerika Serikat tentu tak terbatas ya dari segi keuangan, tetapi jeda waktu 30 hari inilah yang perlu menjadi perhatian kita, karena dalam 30 hari ini bisa saja destruksi itu akan semakin serius dan bencana kemanusiaan bisa semakin buruk. Meskipun negara-negara yang tadi saya bilang mulai pecah kongsi seperti Saudi, saya belum tahu nih dia arahnya kemana, karena selama ini mereka mulai berkumpul dengan Pakistan, kemudian Turki, Mesir, tetapi deal apa yang akhirnya akan dilakukan oleh Amerika Serikat ke Saudi ya, itu juga menentukan. Tapi memang catatannya kalau Israel di sini dijadikan tangan kanannya Amerika Serikat, misalnya dengan langsunglah dititipkan menyerang Iran gitu ya. Jadi kehadiran Amerika Serikat itu lebih di garis yang kedua gitu. Risikonya justru menurut saya lebih besar karena kebencian orang-orang di Teluk dan Arab secara umum kepada Israel itu juga tidak boleh di-underestimate gitu. Jadi justru dalam 30 hari ini masa yang sangat sensitif Mbak Eva, kita harus betul-betul hati-hati. Itu adalah potensi sikap dari negara Teluk. Bagaimana dengan negara NATO, Mbak Dina? Jerman tidak peduli ya AS tarik ribuan pasukannya, dan di sisi lain PM Polandia menyerukan persatuan NATO. Apakah ini berarti NATO pelan-pelan meninggalkan Amerika Serikat, Mbak Dina? Ya, Amerika Serikat justru sudah pelan-pelan makin jelas meninggalkan NATO. Jadi saya kira posisi yang diambil oleh Amerika Serikat sejak tahun lalu itu makin jelas dengan tidak adanya anggaran militer yang kuat juga di Amerika Serikat. Ekonomi Amerika Serikat juga ikut tergerus dari perang ini. Kedepannya berarti Amerika Serikat nggak mungkin hadir di front untuk berhadapan dengan Rusia misalnya. Jadi sebelum Amerika Serikat mungkin merasa malu, mereka memilih untuk menarik pasukannya. Jadi ini bisa narasinya akan berbeda menurut saya. Yang dilakukan oleh Trump nanti untuk memberikan justifikasi itu tentu akan tetap membesarkan hati orang Amerika. Dan pesan yang mix seperti inilah yang akhirnya
memunculkan kebingungan juga di dalam negeri Amerika Serikat. Sebenarnya Amerika Serikat nih masih dicintai dunia atau tidak sih? Kalau di kalangan Amerika Serikat mereka masih yakin bahwa Trump is still okay gitu kan. Walaupun sejumlah polling mengatakan turun, tapi nggak semua orang Amerika Serikat ngerti gitu apa yang terjadi. Tapi di Eropa itu suaranya semakin santer bahwa sebenarnya mengandalkan Amerika Serikat sebagai pelindung untuk Eropa itu tidak bisa lagi dilakukan seperti biasanya karena Amerika Serikat jelas punya prioritas sendiri yang berbeda jauh, diverting from European priorities gitu ya, berbeda jauh dan negara-negara Eropa juga sudah mulai jengah ya dengan posisi Israel yang dianak emaskan oleh Amerika. Baik, saya kembali ke Pak Reza. Tadi Anda sudah singgung dalam 30 hari sedianya harus membahas soal keamanan, perdamaian, dan nuklir. Tetapi Ismail Bagai secara tegas membantah adanya pembicaraan soal nuklir dengan Amerika Serikat, Pak Reza, di mana Iran memiliki hak untuk melakukan pengayaan nuklir. Bukankah soal nuklir ini justru yang paling dikejar oleh Amerika Serikat dan Israel? Tepat sekali. Bagi Iran, nuklir itu adalah kartu mati ya. Karena bagi Iran, nuklir itu digunakan buat tujuan pembangunan, tujuan energi, tujuan industri, dan tujuan-tujuan kesehatan. Iran senantiasa mengatakan nuklir kami itu terlarang digunakan untuk tujuan-tujuan perang. Jadi Iran selalu mengatakan, kalaupun nanti kita berbicara soal nuklir, nuklir itu adalah suatu prakondisi. Kita nanti bicara setelah kita berbicara soal klaster keamanan dan militer yang ada 6 poin, kemudian klaster ekonomi dan aset yang ada 5 poin, dan kemudian klaster kedaulatan dan jalur energi yang 3 poin. Itu kita bereskan dulu. Jadi cara berpikir Iran adalah mengupayakan, kalau teori itu namanya konstruktivisme ya, mencari sebanyak mungkin persamaan, dan dari sekian banyaknya persamaan itu nanti baru dijadikan fondasi untuk berbicara soal nuklir. Nuklir ini memang Amerika Serikat itu selalu menganggap tidak boleh ada nuklir untuk Iran sekecil apapun persentasenya. Dan tentunya Amerika Serikat juga berpikir seperti Israel, tidak boleh kalangan-kalangan di luar Barat, terutama sekali yang Islam itu memiliki energi nuklir, karena energi nuklir itu kalau menurut versi Amerika Serikat dapat diperkaya dengan sangat cepat dan dalam hitungan minggu itu bisa digerakkan dari misalnya low enriched uranium yang sekitar 3-5% itu berkembang menjadi low enriched uranium plus menjadi sekitar 10%, dan kalau kita merunut pada secara berpikir Amerika Serikat, ada tahapan selanjutnya yang mencapai sekitar 20%, namanya high assay low enriched uranium, dan baru sesudahnya itu 25%-an atau ya dengan nama highly enriched uranium. Dan untuk itu kan perlu verifikasi dari International Atomic Energy Agency. Jangan sampai nanti Iran itu terbunuh potensinya untuk membangun secara nuklir. Karena saya perhatikan negara-negara dunia juga sudah mulai berpikir nuklir itu kalau dilakukan secara bertanggung jawab, secara aturan-aturan misalnya nuklir non-proliferation treaty, kemudian juga nuklir di dalam International Atomic Energy Agency, kemudian IAEA ini secara konsisten melakukan verifikasi, kemudian melakukan on-site inspection, kemudian juga sertifikasi pada semua manusia yang ada di sekitar instalasi yang bertanggung jawab atas instalasi nuklir tersebut, maka masih bisa diizinkan. Dan tentunya kan ini adalah hal-hal yang perlu diperdebatkan oleh Iran dan Amerika Serikat, dan untuk itu diperlukan ahli hukum internasional yang sangat tegas, kemudian pejabat tinggi dari IAEA, sehingga dengan demikian tidak ada kesan bahwa dunia ini selama ini selalu menganak emaskan Amerika Serikat dan Israel dan senantiasa menihilkan Iran dan negara-negara sedang berkembang lainnya. Oke, kita nantikan bagaimana time frame yang lebih jelas dari Iran ini 30 hari apakah akan dipenuhi oleh Amerika Serikat. Terima kasih Pak Reza dan Mbak Dina sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.